Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Halo rekan-rekan mahasiswa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang etika profesi kependidikan. Oke, langsung saja ya. Jadi, sekarang kita masuk ke maknanya dulu. Apa sih etika itu? Etika bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, kemudian tata cara, adat, sopan santun, nilai mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Nah, itu adalah pengertian etika. Dengan adanya etika, manusia dapat memilih dan memutuskan perilaku yang paling baik sesuai dengan norma-norma moral yang berlaku. Dengan demikian, akan terciptanya suatu pola-pola hubungan antara manusia yang baik dan harmonis seperti saling menghormati, saling menghargai, tolong-menolong, dan banyak lainnya. Oke, Berikutnya adalah perilaku etika profesi. Apa saja sih perilaku etika profesi? Ada beberapa perilaku etika profesi, diantaranya yang pertama yaitu pertanggungjawaban, yang kedua pengabdian, yang ketiga kesetiaan, yang keempat kepekaan, yang kelima persamaan, dan yang keenam kepantasan. Oke, lalu bagaimana etika guru profesional? Seperti apa etika guru profesional? Berikut akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu etika guru terhadap peraturan perundang-undangan. Bagaimana sih etikanya? Guru di Indonesia perlu taat pada peraturan-peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional. Guru adalah aparatur negara dan abdi negara dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, guru mutlak harus mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan melaksanakannya sebagaimana aturan yang berlaku. Nah, itu adalah etika guru terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana etika guru terhadap peserta didik? Nah, hal ini berkaitan dengan perilaku seorang guru terhadap peserta didiknya. Guru dalam kondisi seperti ini tuh harus mampu memberikan contoh yang baik untuk peserta didiknya. Contoh yang baik itu merupakan keteladanan seorang guru yang menggambarkan sikap guru yang seharusnya dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga menanamkan suatu kepercayaan diri bagi peserta didik yang diajarkannya. Nah, selain itu, guru juga harus bisa mengajarkan, mempengaruhi, dan mengendalikan seorang peserta didik dalam menjaganya agar tidak berperilaku menyimpang. Guru yang baik akan mengerti bagaimana cara mengatasi peserta didik, karena setiap peserta didik pasti memiliki karakter yang berbeda-beda satu sama yang lain. Nah, setiap karakter memiliki cara tersendiri yang paling baik untuk mengatasi masalah yang dialami peserta didik. Terus, namun guru juga harus bersifat objektif dan menerima masukan dari luar, bahkan dari peserta didik itu sendiri. Nah, itu adalah etika guru terhadap peserta didik. Kemudian, bagaimana etika guru terhadap pekerjaannya? Nah, yaitu etika seorang guru terhadap masyarakat di bidang pendidikan. Agar guru dalam hal ini dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat, dalam etika ini, guru harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang cukup tinggi. Guru harus menguasai pengetahuan yang lebih dalam agar tidak ada kesalahan dalam menyampaikan materi pembelajaran misalnya. Itu. Kemudian yang keempat, bagaimana etika guru terhadap tempat kerjanya? Suasana yang baik di tempat kerja akan dapat meningkatkan produktivitas. Karena itu, lingkungan kerja yang memberi jaminan dalam membantu melaksanaan tugas dan kewajiban guru akan mengoptimalkan kinerja guru. Guru yang profesional ini harus mampu memanfaatkan fasilitas yang ada di tempat tersebut atau di sekolah tersebut. Gitu. Sehingga guru yang baik adalah guru yang bisa memahami bagaimana peserta didiknya, bagaimana guru dalam pekerjaannya, dan bagaimana seorang guru dalam lingkungannya. Ketika guru telah memahami itu,
maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Nah, itu. Berikutnya sekarang. Pada dasarnya, tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum, tujuan mengadakan kode etik adalah yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Nah, kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan pihak luar atau masyarakat agar mereka tidak memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh sebab itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindakan-tindakan atau kelakuan anggotanya yang dapat mencemarkan nama baik profesi. Tuh. Kemudian yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Kesejahteraan mencakup lahir atau material gitu ya, maupun batin, spiritual, emosional, dan mental. Itu. Kemudian yang ketiga, menjaga perilaku. Kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi. Jadi memang harus berpedoman pada tingkah laku yang sesuai dengan aturan gitu. Kemudian meningkatkan pengabdian para anggotanya. Kode etik berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Oleh sebab itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Nah, yang kelima sekarang, meningkatkan mutu profesi. Nah, kode etik memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Dan yang keenam, meningkatkan mutu organisasi profesi. Kode etik ini mewajibkan setiap anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi. Tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Terus kemudian apalagi tujuannya? Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan juga meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi. Itu adalah beberapa dasar tujuan merumuskan kode etik. Oke, sekarang berikutnya. Kode etik guru di Indonesia ini dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik. Nah, sistematik dalam suatu sistem yang utuh. Kode etik guru Indonesia berfungsi sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah serta dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat gitu ya. Nah, dengan demikian, kode etik guru Indonesia ini merupakan alat yang amat penting untuk membentuk sikap profesional para anggota profesi keguruan. Seperti halnya profesi lain, kode etik guru Indonesia ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan atau perwakilan gitu ya, cabang dan pengurus daerah PGRI dari seluruh penjuru tanah air. Nah, pertama dalam kongres ke-13 di Jakarta tahun 1973 dan kemudian disempurnakan dalam kongres PGRI ke-16 tahun 1989 juga di Jakarta. Adapun di sini kode etik guru Indonesia yang telah disempurnakan tersebut yaitu di antaranya, nah ini, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Kemudian guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai suatu perjuangan dan pengabdian. Dan yang terakhir, guru melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Itulah kode etik guru di Indonesia. Itu ya. Jadi nanti silakan kalian pelajari kembali materinya. Saya rasa cukup sampai di sini untuk pembahasan kali ini. Silahkan nanti dipelajari kembali. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan mahasiswa. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.